Puji Tuhan, Shalom pemirsa yang dikasih Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam program Menara Doa Online AGCC GPT Kota Kudus di hari Selasa. Mohon maaf kemarin ada gangguan kamera, tetapi puji Tuhan hari ini kamera sudah bisa berjalan dengan normal kembali. Saya percaya siaran ini pasti memberkati setiap kita semua. Mari kita akan mulai ibadah menara doa kita siang hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini. Kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, siang hari ini Engkau siap melawat kami, karena kami memberikan hati kami, memberikan jiwa dan pikiran kami untuk Engkau bekerja di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berasalah dari awal pertengahan hingga akhir, biar nama Tuhan saja yang dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita datang memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa di dalam setiap kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Katakan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu,
Beratnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, oh, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Katakan dari awal pujian ini dengan bersungguh-sungguh, biar kuasa Tuhan terjadi. Kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Katakan yang membelah laut, yes Lord, yang terbuka badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah, amin, laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sembah Dia, Dia pembuat mujizat, Dia pembuat mujizat yang sejati. Ya Tuhan, Engkau pembuat mujizat yang sejati. Haleluya. Oh, haleluya.
Terima kasih Tuhan, Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Ku sembah, haleluya, Ya Rala Basana ya haleluya, haleluya, haleluya. Kami sanggup melakukan karena Engkau yang lebih sanggup melakukannya bagi kami. Haleluya. 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 Katakan yang membelah laut, yang tentukan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan. Amin Tuhan. Mustahil pun terjadi Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Kami berdoa untuk para pemirsa setia yang mengikuti acara ini terus menerus. Kiranya roh hikmat dan wahyu ada pada mereka, harta yang kekal menyertai mereka. Tuhan memberikan penguasaan diri, sehingga dengan penguasaan diri mereka terhindar dari berbagai jebakan-jebakan iblis, sehingga hidup mereka makmur, hidup mereka diberkati, karena mereka tidak pernah keliru menginvestasikan uangnya, keliru membelanjakan uangnya, dan setiap rupiah mereka bisa gunakan dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak mereka, para pemirsa setia, cucu-cucu mereka. Tuhan jaga dan Tuhan lindungi. Tuhan memberikan keistimewaan sebagai umat pilihan-Mu. Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita, menyangkal diri, rela menjadi berkat, dipanggil untuk melayani, bukan hanya untuk membahagiakan diri sendiri. Tetapi tatkala kami berusaha melayani orang lain, kami mendapatkan kebahagiaan. Tatkala kami berusaha membahagiakan orang lain, kami mendapat kebahagiaan. Itulah kebahagiaan sejati, bukan kebahagiaan karena egois, bukan kebahagiaan karena mementingkan diri sendiri. Itu kebahagiaan semu, itu yang membuat orang semakin haus. Tetapi seperti Yesus yang datang bukan untuk dilayani tetapi melayani, maka hidupnya penuh dengan ketenangan, penuh dengan damai sejahtera, hidupnya puas seperti Rasul Paulus, hidupnya puas, bukan seperti Raja Salomo yang semakin keinginannya dituruti,
semakin haus, semakin haus. Tuhan, Kau memberikan cara yang berbeda. Itu sebabnya kami bersyukur, kami mengerti cara-Mu. Dan kami berdoa juga untuk para pemirsa. Jikalau ada anak mereka yang ada di luar kota, luar pulau, luar negeri, Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Tuhan bentengi dari pergaulan-pergaulan buruk. Tuhan bentengi dari teman-teman pacar yang jahat, yang tidak sesuai. Tuhan singkirkan dengan cara-Mu yang ajaib. Memberkati usaha pekerjaan para pemirsa. Di setiap hal Tuhan memberkati. Memberkati kesehatan mereka. Jikalau ada yang sakit-sakitan Tuhan, kami patahkan kuasa sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, para pemirsa sehat. Tidak lagi dikuasai sakit penyakit. Tidak ada lagi kesialan kecelakaan. Kami menggunakan iman kami untuk bangkit berdiri. Dengan iman kami dapat mengatasi dan mengalahkan semuanya. Bapak, kami berdoa untuk jemaat AGCC. Kiranya mereka juga bertumbuh berbuah. Kiranya mereka semakin mengerti kemurahan Tuhan. Semakin sadar kasih karunia Tuhan. Sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak membalas kasih Tuhan yang begitu besar. Bapak, para pemirsa, Tuhan tolong, Tuhan juga berkati apapun yang mereka rencanakan untuk masa depan mereka. Tuhan, rancangan-Mu indah. Kami tolak setiap rancangan-rancangan si jahat, nasihat si iblis yang berupa nasihat Ahitofel yang ingin melawan kerajaan Tuhan, yang ingin meruntuhkan kerajaan Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan AGCC. Kami masih ingin membeli kamera, kami ingin pasang CCTV, kami ingin masih perbaikan-perbaikan alat musik di sini sana. Tuhan, ada begitu banyak hal yang kami butuhkan. Maka itu sebabnya kami memohon kepadamu. Kiranya Engkau yang memberkati gereja-Mu dengan cara-Mu sendiri. Kami mendoakan seseorang yang sudah memberkati gereja GBT dengan adanya tangga darurat. Tuhan berkati mereka yang sudah dengan tergerak menyumbangkan hartanya. Tuhan balas berlipat kali ganda. Tuhan, sementara kami membangun, ada banyak jemaat yang sudah tergerak untuk memberikan donasi, menyumbangkan harta bendanya. Baik yang kecil, baik yang besar, sesuai dengan kekuatan dan kemampuan mereka. Tuhan, ingatlah Tuhan, seperti janji firman-Mu, siapa yang memberi akan diberi. Seperti janji firman-Mu, apa yang mereka lakukan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Itu sebabnya nyatakan balasan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus nyatakan balasan-Mu. Sehingga kami semakin mengerti dan kagum bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu bukan omong kosong. Tetapi siapa yang memberi diberi kelimpahan. Siapa yang kehilangan uang untuk Tuhan akan mendapat uang. Itu hukum tabur tuai, genapi di dalam firman-Mu. Bapak, kami juga berdoa buat lingkungan kami di AGCC. Tuhan, terus banyak orang-orang yang Tuhan terus tunjukkan kebenaran. Tuhan terus berbuat memberkati lingkungan sekitar kami. Orang-orang tetangga-tetangga, berkati kesehatannya, berkati usaha pekerjaannya. Teristimewa mereka dapat mengenal siapa Yesus itu Tuhan. Juga kalau ada singa-singa yang mengaum, Tuhan di dalam nama Yesus seperti Daniel bisa menutup mulut singa-singa. Tuhan berkati. Kami memberkati RT 11 RW 4, kami memberkati Bapak Lurah, kami memberkati Camat Kaliwungu, kami memberkati Bupati Kota Kudus. Biar mereka bekerja melayani masyarakat dengan hati yang baik. Tuhan memberkati pemerintahan, karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami juga. Di mana nanti sebentar lagi ada pilkada, Tuhan pemimpin yang baik untuk Kota Kudus, Tuhan izinkan terpilih. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kesejahteraan bagi kota kami. Tuhan kirimkan hujan pertobatan, hujan keselamatan di Kota Kudus. Sehingga banyak orang yang mengenal nama Yesus. Kami berdoa untuk
media massa, berdoa untuk YouTube, FB, IG, semua Tuhan media sosial. Tuhan pakai orang-orang yang mewartakan firman-Mu, khotbah-khotbah maupun mereka-mereka yang mengkhususkan diri untuk memberi jawab kepada orang yang meminta pertanggungan jawab kepada iman percaya kami. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Banyak orang yang semakin mengenal Tuhan. Kebenaran disingkapkan, kebohongan semakin dilucuti, semakin terlihat jelas kebodohan dan kebohongannya. Terima kasih Bapak. Kami sebentar akan mendengar firman-Mu. Tuhan sucikan hati kami untuk kami layak diisi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku. Pembacaan hari ini ada di kitab Ester pasal 10, kemudian Ayub pasal 1 dan pasal 2. Nah, hari ini saya ingin berbicara tentang Ayub. Sebagaimana kita tahu Ayub ini orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, orang yang cinta Tuhan. Itu sebabnya Ayub dijaga, dilindungi dan diberkati. Itu pasti, itu firman Tuhan. Dan itu yang Alkitab katakan. Kalau saudara seperti Ayub cinta Tuhan, takut akan Tuhan, ya. Setiap kalau anak-anaknya berpesta mungkin berbuat dosa, dia berdoa syafaat untuk anak-anaknya. Saudaraku, maka Tuhan memagari segala miliknya. Tuhan membentengi semua miliknya sehingga iblis tidak bisa mencuri berkat-berkat Ayub. Bahkan Tuhan memberkati Ayub semakin bertambah-tambah. Ini satu kebenaran ilahi. Dan saya harapkan saudara mengalami hal ini. Ya, memang berkat kita berbeda-beda sesuai dengan kapasitas kita. Tetapi yang jelas saudara akan menjadi lebih baik dari dulu. Mungkin saudara mengalami turun sebentar. Tapi pasti nanti pelan-pelan saudara akan mengalami berkat damai sejahtera, sukacita, ketentraman dan juga berkat jasmani itu mengikuti. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang perlu saya tekankan di dalam membaca kitab Ayub. Sampai-sampai iblis mengatakan, ya kamu membentengi, aku gak bisa merebut, aku tidak bisa mencobai, tidak bisa menguasai. Iblis seolah-olah frustasi karena ada perlindungan Tuhan, ada berkat Tuhan. Luar biasa. Inilah berkat yang dimiliki orang yang percaya, yang setia kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian kita membaca Ayub ini Tuhan kemudian mengatakan kepada iblis, kamu melihat hambaku Ayub. Iya, karena dia diberkati, dia dilindungi, maka dia setia. Nah, iblis memprovokasi Tuhan, coba Ayub ini tidak diberkati. Coba Ayub ini mengalami musibah, apakah dia tetap percaya kepada Tuhan? Saudaraku, saya katakan Tuhan tidak pernah mencobai. Tapi dalam kasus Ayub ini, Tuhan memang mengizinkan Ayub dicobai. Seperti Tuhan Yesus, Roh Kudus membawa Tuhan Yesus untuk dicobai. Mengapa? Karena hal-hal tertentu, orang-orang tertentu Tuhan ingin mengetahui seberapa kualitasnya. Contoh, kalau ada sebuah produk mobil, katakanlah Mercedes-Benz, itu pasti diuji coba dalam kecepatan 100 km per jam kemudian ditabrakkan, dilihat seberapa parah kerusakannya, kemudian dinaikkan dalam 120 km per jam ditabrakkan. Nah, si pembuat atau pencipta mobil itu berhak sah-sah saja untuk menguji
mobil ciptaannya itu, apakah mobil ciptaannya ini kuat, layak dipakai sebelum dipasarkan. Nah, kalau pembuat mobil itu boleh menguji mobil tersebut, apakah tidak boleh kalau sang pencipta itu menguji beberapa orang demi kepentingannya di dalam hikmatnya. Jadi saya katakan tidak semua, saudaraku, orang dicoba seperti Ayub ini. Tuhan tahu tidak semua orang, sekali lagi, hanya orang-orang khusus seperti Tuhan Yesus, seperti Ayub, untuk mengetahui di dalam hikmat Tuhan seberapa besar seseorang itu mengasihi Tuhan sekalipun tanpa mendapat berkat-berkat, tanpa mendapat kesehatan, tanpa mendapat perlindungan. Bahkan sekalipun dia mengalami musibah yang paling tragis. Ayub ini contoh yang paling tragis. Saya belum pernah menemukan selama saya ada di dunia ini umur 64 tahun. Ya, belum pernah saya melihat orang setragis Ayub. Kan tidak mungkin toh punya anak mati semua. Ya, mungkin bisa kecelakaan mati 3 tapi masih ada 2, ya kan. Kan tidak mungkin toh usahanya bangkrut semua beruntun. Ini contoh yang paling tragis di mana Tuhan ingin menunjukkan kepada iblis bahwa ternyata ada orang yang walaupun ditimpa musibah-musibah terus, dia tetap tidak meninggalkan Tuhan. Iblis menuduh bahwa manusia mencintai Tuhan pasti ada udang di balik batu. Kalau manusia diberkati, kalau manusia sehat, kalau manusia semakin meningkat, iblis mengatakan pasti dia cinta Tuhan. Nah, sebagai uji coba yang kontradiktif, bagaimana kalau manusia itu tidak diberkati, kalau sakit, kalau musibah demi musibah, ternyata masih ada orang seperti Ayub yang tetap tidak menyangkal Tuhan. Walaupun ngomel itu wajar. Karena apa? Karena musibahnya begitu luar biasa. Saya yakin kalau manusia zaman sekarang tertimpa musibah seperti Ayub, nggak ada yang kuat. Bukan hanya ngomel, pasti sudah menghujat Tuhan seperti kata istri Ayub. Kenapa kamu masih memuji Tuhan? Ya, kamu kutuki Tuhan aja kemudian mati. Nah, saudaraku, sekali lagi Tuhan berhak menguji coba hasil ciptaannya. Seperti Mercedes-Benz, pemiliknya berhak, atau setiap mobil Ferrari itu pasti ditabrakkan dulu. Ya, berhak menguji seberapa kekuatan kemampuan mobilnya. Khususnya kalau balapan F1 itu kan ya, itu larinya 200 km lebih. Itu kalau menabrak sesuatu bisa dilihat nanti akibatnya apa. Nah, saudaraku, itu sebabnya tatkala kita membaca Ayub, kita bisa tahu ternyata iblis salah menduga bahwa manusia itu mengasihi Tuhan hanya karena diberkati. Jangan sampai kita seperti yang diduga iblis. Ya. Iblis, namanya iblis itu licik. Dia pasti kalau berbuat sesuatu ingin mendapat sesuatu. Itu iblis. Makanya dia menuduh Ayub cinta Tuhan karena mendapat sesuatu. Ternyata dugaan iblis itu salah. Dan Tuhan ingin membuktikan bahwa ada manusia yang walaupun tidak diberkati, walaupun sakit, walaupun tertimpa musibah, tetap dia tidak meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan. Biar iman Ayub ini menjadi contoh dan teladan bagi kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, walaupun kita tidak mendapat berkat, belum mendapat berkat, jangan membuat iblis itu mengiyakan tuduhannya. Patahkan tuduhan iblis. Tidak iblis. Aku tetap cinta Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekalipun aku sekarang belum diberkati. Sekalipun aku sekarang belum sembuh. Sekalipun mungkin ada berbagai macam masalah. Aku tahu Tuhan bekerja di dalam segala masalah. Tuhan bekerja di dalam segala musibah. Untuk mendatangkan kebaikan. Sebab konsep Tuhan, dia bisa bekerja di dalam segala hal. Baik yang baik maupun yang buruk.
Puji nama Tuhan. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu. Berikanlah kami makanan pada hari ini yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya akan memberkati saudaraku. Saudaraku, terimalah iman yang teguh seperti iman Ayub. Tatkala engkau terus bertahan, engkau akan mendapat hasil 2 kali lipat di saat-saat kemudian. Saat engkau tetap beriman, maka naik level itu jauh akan Tuhan arahkan dalam hidupmu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku memberkati para pemirsa. Mari yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan, sampai di sini menara doa siang hari ini. Sampai jumpa besok, bye-bye.